Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imani ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Saudara-saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita saling mengingat dan saling menasihati untuk lebih meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ibadah serta menghiasi diri dengan amal saleh. InsyaAllah dengan modal demikian kita akan mendapatkan bahagia di dunia kini dan bahagia di akhirat kelak. Sekarang kita melihat dalam kehidupan masyarakat tingkat tinggi ataupun menengah, untuk mencapai suatu tujuan yang hendak diraih menggunakan cara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya banyak orang yang tidak jujur, baik dalam ucapan, tindakan maupun janji serta keputusan. Padahal Allah mengatakan kepada kita pentingnya kita bersifat jujur dalam segala hal dan bersama dengan orang yang jujur. Firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya kamu bersama orang-orang yang benar. Quran surah At-Taubah ayat 115. Dalam bahasa sehari-hari, karakteristik orang-orang yang jujur sering digambarkan sebagai orang yang tidak suka bohong dan bisa dipercaya. Kebalikan dari sifat jujur adalah suka dusta dan berkhianat. Oleh karena itu, gaya hidupnya penuh dengan tipu daya. Jujur juga diartikan kesucian nurani yang memberikan jaminan kebahagiaan spiritual karena kebenaran berbuat, ketepatan bekerja, bisa dipercaya dan tidak mau berdusta. Jujur juga disebut orang yang amanah, yaitu memelihara hak Allah dan hak manusia pada dirinya, yang dengan itu tidak pernah menyia-nyiakan tugas yang diembannya, baik tugas ibadah maupun tugas muamalah. Jadi, jujur merupakan nurani yang ada pada hati, bukan pengetahuan yang pada pikiran. Oleh karena itu, pengetahuan tentang kejujuran tidak cukup membuat orang jadi jujur. Kejujuran itu tidak berlangsung begitu saja, tetapi membutuhkan dukungan dan infrastruktur yang kondusif. Tak jarang orang-orang yang baik benar-benar jujur kemudian hilang kejujurannya ketika ia diserai tugas atau amanah. Tanggung jawab tanpa sistem pengawasan memadai. Meskipun fitrah manusia pada dasarnya baik, jujur, adil, amanah, ikhlas, dan sebagainya, namun manusia oleh Allah dilengkapi dengan nafsu yang cenderung menuntut kepuasan batin. Berapa banyak orang yang bisa hidup kaya hanya dengan modal dusta, atau betapa sulitnya mencari pengusaha yang kaya dan jujur, atau pejabat yang kaya dan jujur serta amanah. Kadang kala tidak jujur lebih cepat maju daripada karya daripada yang jujur. Oleh karena itu, nilai kejujuran pada seseorang yang beriman sangatlah mahal harganya. Maka Allah dan Rasul-Nya senantiasa memerintahkan kepada kita agar bersama dengan orang yang jujur. Kejujuran semacam ini sulit didapatkan pada era sekarang yang penuh dengan tangan-tangan dan persaingan yang ketat. Maka kejujuran itu sangat penting dan harus diupayakan secara optimal dalam kehidupan kita. Karena itu akan membawa dampak positif dalam keluarga kita. Sebaliknya, bila tidak jujur, cepat atau lambat akan mengalami kehancuran, terutama nama baik kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa kita harus jujur dalam bekerja, dalam tutur kata dan berperilaku, dalam mengambil suatu keputusan, dalam mengambil suatu kewajiban bagi yang mempunyai posisi atau yang mempunyai kedudukan? Sebab pertama, kejujuran
Kejujuran itu merupakan salah satu akhlak yang terpuji atau mulia yang diperintahkan agama kepada kita. 2. Kejujuran akan membawa berkah hidup dan mendatangkan kebaikan sekaligus sebagai penangkal kejahatan. Kejujuran mengharumkan nama baik keluarga serta membuat orang lain menghargai kita, sebagaimana Rasulullah SAW sebelum diangkat oleh Allah sebagai nabi telah dijuluki masyarakat dengan julukan gelar Al-Amin, yang ini dapat dipercaya. 4. Kejujuran membawa manfaat dalam kehidupan sosial sekaligus mengikat tali cinta orang lain kepada kita. Kejujuran berarti menolong dan menyelamatkan sikap eksploitasi dan perbuatan keji lainnya. Nilai-nilai agama dan nilai moral hendaklah menjadi landasan bagi kita untuk bekerja, berjuang, berperilaku, bertutur kata, berbisnis, dan berprofesi, sebab godaan dalam hidup ini sangat kompleks serta besar. Apalagi lebih-lebih sehubungan dengan uang. Bisa-bisa jika ketahanan iman kita tidak kuat, bisa mengalami kegoncangan dan kejebolan karena pengaruh uang dalam kehidupan sangatlah besar. Uang bisa membuat orang akan saling membunuh, uang bisa membuat orang berbuat maksiat, uang bisa membuat orang putus hubungan silaturahmi, dan dengan uang bisa mengantar pada pintu neraka serta sisaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya, dengan uang orang bisa bahagia di dunia, dengan uang dia dapat berinfak, bisa bersedekah di dunia, dengan uang dia bisa berjanji, bisa berzakat fitrah ataupun zakat mal. Dengan uang dapat mengantarkan orang kepada ridha Allah, supaya itu akan masuk surga izin Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu video singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.